perpuasan. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada beliau untuk memberi pemaparan terkait dengan fikih sosial ini. Kepada beliau untuk kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami takzimi pengasuh Pondok Pesantren Islamiyah Syafi'iyah dan pendiri ibunya Hajjah Uswatun Hasanah, semoga Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat, dan seluruh keluarga Majelis Pondok Pesantren Islamiyah Syafi'iyah. Tidak lupa pula kepada para pimpinan Madrasah Diniyah, Madrasah Aliyah, dan juga yang hadir, wabil khusus Ustadz Zainul Arif rahmatullah sebagai Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Islamiyah Syafi'iyah, dan juga pimpinan Madrasah Diniyah Integratif Ustadz Haji Rusdi, dan seluruh yang hadir tanpa terkecuali siswa-siswi, santriwan, santriwati, para dewan ustadz ustadzah yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi kali ini kita berkumpul di acara yang insya Allah penuh keberkahan, dan semoga apa yang disampaikan, apa yang diupayakan bisa berbuah nilai manfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama kami ucapkan, kami kaget dengan acara ini karena bayangan kami ini murni permohonan dari pimpinan Madrasah Diniyah untuk mengadakan acara ini. Ya saya monggo-monggo saja, tidak apa-apa gitu saya. Bayangan saya acaranya tidak seperti ini, ternyata acaranya sangat formal dan resmi, bahkan live streaming, bahkan foto saya tidak sesuai dengan saya karena bibir saya pakai lipstik di foto ini, dan jauh lebih putih daripada saya. Ini pemolesan ini. Ya. Kemudian yang kedua, saya pribadi hanya ingin memberikan motivasi kepada santri-santri, putra ataupun putri, bahwa dunia jurnalistik itu harus dibangun di pondok pesantren kita ini. Mungkin kalau saya boleh usul, nanti kalau ada momen-momen ngaji bareng seperti ini, mungkin mendatangkan ahli jurnal, ahli tulis menulis dalam bidang cerpen, novel, dan lain-lainnya. Nanti mungkin ke depan bisa ditingkatkan tradisi tulis menulis di pesantren ini. Mungkin yang kelas 3 MA satu kelas mungkin nulis, contohnya seperti 99 motivasi dalam belajar, atau mau mengumpulkan cerpen, atau mau bikin ini setelah lulus dicetak, setelah dicetak dibagikan ke teman-temannya, dan sebagian taruh di perpustakaan pondok pesantren. Itu lebih keren nanti ke depannya. Kenapa? Karena saya di pondok sudah cerpenis. Saya banyak cerpen, tapi tidak dicetak resmi menjadi buku. Cuma ada di mana, di apa ini Ustaz? Bukan, di Meding, kemudian di istimbat makalah-makalah kecil. Sayangnya Medingnya di MA ini masih tidak ada tulisan-tulisan, cuma foto-foto saja. Itu kedepannya ditingkatkan gimana sekiranya perjurusan di semisal MAPK nulis masalah hukum ini ditaruh di Meding. Selanjutnya di bagian kelas IPA nulis ini taruh di Meding. Pokoknya hal-hal yang bermanfaat tulis, silahkan. Itu Medingnya nganggur dan sekarang masih
diisi dengan foto-foto. Tidak ada tulisan-tulisan dari setiap jurusan. Nah, ini perlu ditingkatkan ke depan ini. Dan saya punya link kalau memang mau menghadirkan ahli jurnal dalam bidang pembelajaran tulis menulis, insya Allah saya banyak dekat dengan beliau-beliau ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin sebelumnya kami nulis buku ini aslinya bukan untuk diperjualbelikan, karena saya itu setiap kali ada haulnya Kiai, guru kita ini Kiai Fauzi, itu pasti ada rapat internal. Neng Rahmah nyumbang sekian, Neng Rotul nyumbang sekian, Bu Nyai bagian ini, Gus Faiz bagian ini. Ini kok semuanya nominal. Biar wis saya mau nyumbang nulis buku, saya jadikan berkat, saya kasih khusus kiai-kiai. Alhamdulillah mulai tahun kemarin terbit kitab syarahnya akidah tauhidnya Kiai Hasan Genggong bernama Tuhfatul Baitoni. Dan itu pun menyebar luas, banyak yang tanya ini baiton ini apa artinya. Bahkan ada yang baca biton. Baiton itu adalah pego dari Python. Karena apa? Karena kalau P itu pegonya bukan pakai fa tapi pakai ba. Jadi tuhfatul Pythoni bukan, tapi tuhfatul Baitoni seperti itu. Karena seperti G itu kalau secara penulisan pakai jim titik 3 al Probolinggo, bukan Probolinggo tapi Probolinggo gitu. Itu ya. Jadi itu alhamdulillah untuk 1000 harinya Kiai terbit Fikih Sosmed yang niat saya pribadi untuk kiai-kiai. Ternyata kok ketika saya ngedit kepada tim ahli untuk diedit, untuk bikin cover ya dan lain-lainnya, ini kok pas ini kalau dijual laris nih Gus. Enggak, itu cuma saya mau nyetak sedikit khusus kiai-kiai yang diundang, tokoh-tokoh yang diundang di acaranya 1000 harinya Kiai. Ternyata saya terus gimana kalau dicetak banyak, ini saya nanti yang jadi distributornya. Ini teman saya memang ahli ngedit, ahli editor dan cover, bagian cover. Akhirnya saya coba, ya wis, saya nyetak ini di Jogja selama 1 minggu. Datang 2 hari sebelum acaranya Kiai, alhamdulillah tidak telat. Dan saya coba di share, ternyata alhamdulillah saya nyetak 100, untuk Kiai hanya sekitar 25 karena yang hadir tokohnya pada saat itu sedikit, 25 buku. Dan dari 100 itu sekarang sudah tinggal 2 buku. Banyak dari luar kota seperti Cirebon, seperti Bali, seperti Pasuruan, Kalimantan, saya sudah ngirim. Saya tidak nyangka jadi seperti ini. Padahal niat pertamanya untuk berkatan, malah jadi jual beli. Ya, jadi jual beli. Jadi ini barokah berarti. Semoga barokah, amin amin ya robbal alamin. Kemudian yang ketiga, yang keempat, insya Allah nanti masih proses saya memaknai akidatul awam. Saya cicil bahwa pelajaran di diniyah nanti saya jadikan dijadikan menarik. Akidatul awam itu sudah ada maknanya, makna pego berbahasa Indonesia dan terjemah serta penjelasan tambahan. Itu nanti untuk madrasah diniyah, dan sekarang masih proses makna, karena kalau cuma maknanya itu sangat mudah, tapi nyari aplikasi untuk memiringkan makna itu udah ada yang bisa. Saya cari orang, akhirnya nemu orang Madura, saya sewa jasanya untuk ngetik makna yang sudah saya makna tapi dengan miring di bawah nadhoman itu. Saya sendiri mau diajari, saya minta belajar, saya ajari Mas. Tidak bisa kalau tidak secara langsung Mas, butuh ketelatenan dan lama karena ini sulit. Jadi nanti ada kitab Fathul Alam fi Tarjamati Aqidatil Awam khusus madrasah diniyah.
Dan saya sudah menyimpan buku sangat tebal namanya Hujjah Santri di Arus Era Globalisasi. Masih belum tercetak, masih berbentuk PDF. Kemudian saya menepak kopak isi poci takut tak lagi ngomor. Kenapa? Karena kalau katanya orang dulu cek cimosian mau poci melolok kende umur katanya. Tapi ini khawatir ya, jadi cek nuan cek lebih lagi nih Ustaz ya cek lebih apa tahu tak nyaman. Kemudian mungkin saya langsung kepada materi ya. Fikih sosmed ini, kenapa kok saya milih nulis buku fikih sosmed? Karena saya lihat masih belum ada yang mengeluarkan buku-buku tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan sosial media. Saya ada satu buku tipis, itu pun dicetak oleh orang Wahabi mengenai tata krama menggunakan media sosial. Itu pun pengarangnya tokoh Wahabi dan hanya 50 lembar. Dan saya cari di link buku-buku yang berbentuk PDF, semuanya masih tidak ada yang mengeluarkan fikih sosial media. Padahal sosial media ini sudah menjadi darah daging kepada kita. Kita tidak bisa terlepas. Setiap hari kita ini bukan zamannya motor tasbih, tapi motor HP. Ya, HP saya puter benar ya. Makanya mengingat dari keterangan yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, siapa orang yang akan melaksanakan suatu pekerjaan maka harus belajar dari ilmunya sesuatu tersebut. Orang yang akan berhaji harus wajib belajar ilmunya haji. Orang yang akan berdagang wajib hukumnya belajar ilmu perdagangan. Orang yang punya sawah, harta, wajib hukumnya mengetahui ilmu-ilmu tentang zakat. Orang yang yang aktif di media sosial menggunakan Android di masa ini harus mengetahui bagaimana hukum-hukum, ketentuan-ketentuan di dalam mengoperasionalkan sosial media di masa ini. Nah, berangkat dari situ terbitlah buku ini. Dan sosial media ini berkembang sangat pesat. Tidak semuanya saya tulis, tidak semuanya saya cantumkan di buku ini, hanya yang populer saja. Yang paling populer apa? Saya memilih 101 yang paling populer. Salah satunya karena memang gini, kalau kita lihat di Indonesia, di negeri-negeri ini yang paling banyak aktif internetnya itu nomor 1 adalah Amerika kalau tidak salah. Itu yang nomor 4, yang nomor 2 Cina, yang nomor 3 India, yang nomor 4 Indonesia. Jadi dari banyak negara yang ada di muka bumi ini yang paling aktif menggunakan internet itu nomor 4, peringkat keempat Indonesia. Ada di bawahnya India, mengalahkan negeri-negeri lainnya. Jadi saya paling banyak ya ngakui AWA ya, paling banyak pakai paketan internet atau wifi apa, yang paling banyak aktif di sosial media seluruh negara nomor 4 Indonesia. Makanya sekarang itu kalau mau nanyakan teman, berangkat dari syair, ada syair anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi. Kalau mau memahami atau mau mengenal tipikal atau karakter dari seseorang, jangan dilihat dari orangnya, tapi lihat temannya. Was'al an qarinihi, tanyakan siapa temannya. Fa inna kulla qarinin bil muqarani yaqtadi, karena setiap orang kepada temannya itu dia akan ikut. Kalau orang dulu pengen tahu tipikal karakter seseorang, nanya terhadap temannya, sahabaan kan ya. Mau melamar itu tanya siapa temannya yang akan dilamar. Oh, temannya ternyata banyak pencuri sapi. Wah, ini tidak baik. Kenapa? Karena orang bisa dinilai dari siapa temannya. Tapi kalau sekarang teman itu bisa HP. Jadi korin ini teman ini sekarang HP-nya.
Kalau pengen tahu tipikal karakter seseorang, ndak usah tanya ke temannya, tapi lihat apa isi HP-nya. Kalau HP-nya itu Muslim Pro, kalau NU online, kalau HP-nya itu isi Yasin dan tahlil, aplikasinya itu bagus-bagus, berarti dia bagus. Tapi kalau sudah isi dari HP-nya, ini namanya korin sekarang, teman. Lebih dari teman jenis, lebih dari teman sesama manusia. Kenapa? Karena setiap hari melengket bersama kita. Jadi kalau mau melihat kebaikan atau keburukan seorang, lihat HP-nya, lihat isinya. Itu sudah menunjukkan kebaikan atau keburukan dari orang tersebut. Maka dari itu saya tulis di sini, pertama yang ingin saya sampaikan, dari 101 tidak mungkin saya bahas semuanya karena waktu sangat terbatas, tapi saya ambil yang inti-inti saja, yang paling inti, yang paling populer, sebagian untuk menjadi materi pada siang hari ini. Langsung saja dari apa yang saya tulis ini, banyak sekali yang berkaitan dengan tata krama akhlak di dalam bersosial media. Salah satunya yaitu adalah pertama, aslinya hukum menggunakan sosial media. Hukum menggunakan sosial media itu ada di halaman 43, saya tulis di sini. Bagaimana hukum asal dari mengoperasionalkan handphone Android atau sosial media di zaman sekarang? Jawabannya, hukum mengoperasionalkan handphone mengikuti dari tujuan penggunanya. Jadi gini, HP ini kalau sampean nanya apa hukum naku HP, mun HP nggak ada hukum mah. Saya beli baju, hukumnya baju ini apa? Tidak ada hukumnya. Hukumnya handphone, hukumnya beli baju tergantung ikut terhadap mustahdimnya yang menggunakan. Ini mau digunakan kemana? Ini semisal pisau. Hukumnya pisau apa? Tidak ada hukumnya pisau itu. Hukumnya pisau mengikuti yang menggunakan. Kalau sama orang ini beli pisau digunakan untuk begal, maka menggunakan pisau hukumnya tidak boleh. Kenapa? Dibuat kejahatan. Kalau beli pisau ini digunakan kunrak keran tempe bik tahu, ya tidak apa-apa. Jadi hukumnya handphone tidak ada hukumnya secara dzatiyah. Hukumnya handphone mengikuti penggunanya itu digunakan untuk apa. Makanya referensinya ini langsung fatwa dari Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah ini termasuk mufti Mesir yang punya banyak karangan. Maka di sini dikatakan la yata'allaqu bihi hukmun fi dzatihi. Dzatiyahnya handphone, Android, aplikasi tidak ada hukumnya. Bal yata'allaq bil mustahdim, bahkan hukumnya mengikuti penggunanya, digunakan untuk apa. Kalau ini wasilah, ini sarana ini digunakan untuk dakwah, maka bernilai kebaikan. Tapi kalau digunakan pada kejelekan, bernilai hal yang buruk juga. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Kemudian adab yang nomor 2, ini yaitu tentang masalah postingan foto. Postingan foto ini kenapa kok saya memilih ini, karena juga biar kalian tahu kalau pulang, biar tahu batasan lah, foto mana yang harus diposting dan foto mana yang tidak boleh diposting. Maka gini, hukum upload foto di jejaring sosial media itu hukumnya boleh, tidak apa-apa, silakan, kecuali ada dugaan atau menyebabkan atau menimbulkan fitnah kepada orang, seperti foto membuka aurat dengan model yang tidak pantas. Nah, kalau sudah seperti itu tidak boleh. Contohnya ya, contohnya posting foto walaupun bukan fotonya sendiri, fotonya artis,
kurang baik tampilannya, ditaruh di akunnya sampean, ditaruh di FB-nya sampean, banyak yang lihat, padahal fotonya sangat tidak pantas. Maka itu tidak boleh. Kenapa? Menyebabkan orang atau menimbulkan fitnah kepada orang. Apalagi fotonya sendiri. Makanya di halaman ini coba perhatikan, ini sangat penting. Halaman 73. Halaman 73. Apakah mengunggah foto vulgar atau yang berbau pornografi bisa menjadi dosa jariah kepada pemilik foto dan yang mengunggah? Sampean mengunggah foto sangat tidak pantas. Apakah itu jadi dosa jariah yang terus mengalir kepada kalian? Maka jawabannya bisa menjadi dosa jariah setiap menimbulkan fitnah bagi seseorang yang melihatnya. Ini langsung dari hadis Nabi. Nabi mengatakan, wa nasihu ma fihi ithmun alaihi wizruhu wa wizru ma amila bihi ma baqiya khattuhu. Apa yang kalian tulis, apa yang kalian posting, selagi itu tetap, maka dosanya akan terus mengalir. Hati-hati. Ini gini, dulu kemarin-kemarin sempat viral, ada seorang artis itu meninggal dunia dan mimpi datang kepada keluarganya, mimpi nangis ngamuk-ngamuk, keluarganya diminta untuk menghapus semua foto yang sudah diposting di sosial media. Kenapa? Karena yang diposting ini setiap waktu mendatangkan dosa jariah kepada si artis tadi. Itu sudah viral beberapa tahun yang lalu. Ya benar ini, karena ini berdasarkan hadis Nabi, ma baqiya khattuhu, selagi tulisan atau foto atau apa yang diposting itu masih tetap, setiap menimbulkan fitnah kepada yang melihat, maka setiap detik akan meneteskan dosa kepada orang tersebut, walaupun orang tersebut sudah mati. Nah, makanya sampean ya, eman kalau sosial media ini digunakan hal-hal yang jelek, eman. Kenapa? Selain bisa menjadi dosa jariah, juga bisa menjadi pahala jariah. Semisal contoh, sampean semisal punya tulisan, ngambil di pelajaran kalian, ditulis, kemudian diposting, kemudian bermanfaat kepada banyak orang, kemudian banyak yang nge-share, maka siapa yang mendapatkan ilmu dari apa yang sampean tulis, maka seterusnya sampean akan mendapatkan pahala dari orang yang membaca serta mendapatkan ilmu dari sampean. Itu sudah sama dengan ngajar. Ngajar di kelas, memberikan ilmu, satu kelas tahu semua, walaupun masih belum diamalkan ilmunya, tahu ke ilmu, gurunya dapat pahala. Gurunya dapat pahala. Itu yang dikatakan Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man alima amila ba'daha la yunqasu min ujurihim syai'an. Ya, jadi teteh. Ya. Itu hati-hati, jadi gunakan dengan baik. Kalau mau nge-share yang sekiranya bisa jadi manfaat kepada banyak orang. Kemudian saya hanya mengambil 10 masalah di sini. Kemudian masalah yang nomor 3, coba ini penting, sibuk menggunakan HP, halaman 60. Halaman 60 ini, dunia maya seringkali membuat masyarakat lupa diri dan lupa waktu. Suatu hal yang lumrah jika sering terjadi saat berkumpul dengan keluarga, teman, bahkan saat bertamu, sibuk dengan memainkan HP. Padahal ia sedang bertamu atau menemui tamunya. Ini etika beradab ketika sampean nanti hari raya Idul Fitri ataupun silaturahim kepada temannya, kepada saudaranya. Dalam salah satu makalah, at-taqaddum at-teknologiyah yu'addi ilan hiyaril akhlak. Majunya teknologi ini yang menjadi korban adalah moral dan akhlak. Kalau kita sadari sekarang ini entar telas ke rumahnya saudara silaturahim, khususnya pada saat hari raya, lebih banyak ngobrol dengan HP dibandingkan ngobrol dengan saudara. Paling-paling sudahnya salaman minta kode wifi.
Berapa wae vile? Anu jong, tanya ke adik nih. Tanya, berapa wae ini? Memang silaturahim, tapi sampai sohibul bednya, tuan rumahnya saudara kali sampai bingung. Entar denak apa kun nyande wifi, apa antar silaturahim gang kok mangkok edina BHB. Ini bagaimana? Ini makanya di sini pertanyaannya, hukumnya menggunakan handphone, hukumnya menggunakan secara ilmu akhlak, apakah bisa dibenarkan kasus seperti di atas? Apakah itu masih dalam masih dalam kategori berakhlak? Jawabannya, sibuk dengan handphone saat bertamu termasuk tidak menjaga adab-adab bertamu. Apa dalilnya? Langsung dari hadis Nabi bahwa Rasulullah suatu ketika punya cincin, bagus cincinnya. Ketika Nabi bertamu, ngobrol, kumpul sama para sahabat, sama Nabi ini Nabi tidak fokus ngobrol. Nabi syaghalani hadza ankum mundul yaum ilaihi nadratan wa ilaikum nadratan. Saya tidak fokus kepada kalian gara-gara cincin ini. Kadang saya melihat dibolak-balik, kadang dilepas, dilihat, dimasukkan, dengerin lagi, setelah itu lihat, tidak fokus. Apa katanya Nabi? Maka sama Nabi thumma alqahu, kemudian sama Nabi dibuang. Karena apa? Karena syaghalani hadza anit tawajjuh ilaikum. Cincin ini menyibukkan saya, membuat saya tidak fokus kepada kalian dan mengurusi apa yang kalian bicarakan. Jadi Nabi sendiri, cincin kalau membuat tidak fokus bertatap muka dengan saudara, ngobrol dengan saudara, cincinnya Nabi sama Nabi dibuang. Ini bikin saya tidak fokus. Apalagi sekarang handphone dan ada gamenya. Dipanggil orang tua sekarang ini sudah tidak punya kuping. Kenapa? Karena khusyuk main game. Ibunya manggil-manggil cong tidak didengerin. Kenapa? Sibuk main HP. Padahal waktu sholat sunnah ketika ibunya memanggil itu berhenti. Di sini ada ketika sholat sunnah Allahu Akbar, terus handphone yang ditaruh di depan bunyi dan terlihat jelas ternyata yang nelpon ibunya, berhenti, diangkat. Kalau sholatnya sunnah, tapi kalau sholatnya fardu harus dilanjut, tidak boleh diberhenti. Dan sekarang ini sholat disuruh berhenti kalau dipanggil ibunya. Kok sekarang HP-an malah tidak mendengarkan suara ibunya gara-gara main HP. Bahkan jawab ibunya masih tetap main. Engke ibu, jawab tapi tidak melihat, tidak memandang orang tua, tapi memandang HP-nya. Lisan menjawab orang tua, tapi pikiran dan mata tertuju kepada HP. Nah ini yang menjadi korban sekarang sosial media. Makanya mulai celobi reng tuan sabak dulu habis. Ibu, udah kenapa? Kenapa? Sholat disuruh berhenti sama Nabi, apalagi main HP. Ini ya, apalagi main HP. Sholat serambu, sholat duha, la jalla Allah, la husu, takbir, la tabel Allah, cong, berhenti katanya Nabi, suruh berhenti. Kok sekarang gara-gara Mobile Legend, ibunya manggil-manggil, tidak dengar malah. Nah ini ya, jadi harus. Dan lagi adab bertamu. Nanti kalau kalian pulangan, kalau mau main ke rumah ke rumah saudara, mohon HP jangan dimainkan dulu. Itu adab bertamu. Masa ngobrol sama saudara duduk-duduk, napa? Gimana? Itu salbut jawabnya. Itu ya, jadi itu termasuk akhlaknya Nabi Muhammad, sampai cincinnya dibuang gara-gara membuat tidak fokus ngobrol bertatap muka bersama para sahabat. Kemudian yang selanjutnya hukum lag. Kalau mau nge-lag lihat-lihat ya. Kalau fotonya
Haji Rusdi di like tidak apa-apa ya. Ustadz Arif di like tidak apa-apa, tapi kalau sudah berbau hal-hal yang jelek itu nge-like saja ada dampaknya. Nanti ini dihisap semua, sampai jari-jari kita ini dihisap. Ini apa yang di-like, ini jari nanti dihisap. Kalau yang di-like itu kan gini, like itu kan bahasa Inggris. I love you, saya suka padamu, kan bahasa Inggris. Like itu kan suka. Suka itu berarti kalau bahasanya, bahasa Arabnya ridho, suka, ridho. Faroh, seneng. Berarti ketika ada konten yang diposting di sosial media dan itu semisal ada orang mabuk-mabukan, kok di-like, berarti sampean sama halnya memberikan apresiasi kepada orang yang mabuk-mabukan. Itu gimana? Maka dikatakan oleh para ulama, ridho atau faroh bil maksiati maksiatun. Senang atau ridho atau ngelek terhadap perkara yang dosa juga menimbulkan dosa bagi yang ngelek. Hati-hati, ngelek baik eneng agama yatur. Dari saking sempurnanya agama Islam, ngelek itu ada aturannya. Wong orang masuk toilet aja diatur. Wong main di dalam toilet saja, gimana duduknya ada tata keramanya. Bahkan di buku saya ini ada hukumnya bagaimana masuk toilet sambil main HP di toilet. Qadil hajah, buang air besar tapi sambil main HP. Tak kerasa sampai 30 menit dijeding. Itu gimana? Padahal adabnya qadil hajah di dalam kitab ya, tata kerama di orang qadil hajah di dalam kitab itu tidak ala adamul labes biliat. Tangan ini tidak main-main. Semisal qadil hajah terus ada air di sini terus main-main. Aduh, etak selte aing apa pada iya pada. Itu makruh seperti itu. Tangan ini aktif ketika qadil hajah makruh, jelek. Sama dengan itu ya sekarang sama, yaitu adalah sambil main game. Qadil hajah sambil main game, tak gerus sabo, malas setengah jam. Itu makruh, kurang baik, jelek seperti itu. Kenapa? Tangan diam semuanya. Jangan banyak gerak, itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian hal selanjutnya adalah 143, ini juga penting. Yaitu adalah hukumnya upload terhadap konten-konten yang tidak baik. Nah, ini halaman 43 karena ini berkaitan dengan akhlak juga. Apakah maksiat yang dipublikasikan dosanya sama dengan maksiat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Sampean semisal Amit naudzubillah ada orang mabuk-mabukan terus di video, terus videonya itu diposting sehingga banyak yang lihat. Maka jawaban dari banyak kitab, maksiat yang dilakukan dengan terang-terangan termasuk dipublikasikan lebih besar dosanya daripada dosa maksiat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi walaupun sama-sama dosa. Di dalam kitab Faidul Qadir, Nabi Muhammad bersabda, kullu ummati mu'afan, setiap dosa umatku bisa diampuni, illal mujahirin, kecuali dosanya orang yang berbuat dosa secara terang-terangan, di-share, dipublikasikan, di-upload, diposting dan lain-lainnya. Contohnya semisal mabuk, ketika mabuk sesama teman di video, ketika sudah sadar, matang video mabuk malu, posting banyak yang lihat, maka dosa yang dilakukan secara dipublikasikan di banyak orang sehingga banyak yang tahu itu tidak bisa diampuni. Kullu ummati mu'afan, setiap dosa umatku bisa diampuni, illal mujahirin, kecuali dia yang melakukan dosa secara terang-terangan. Makanya hati-hati, cek nge-share video yang tidak baik, cek nge-share video yang kurang pantas. Kenapa? Karena sampean dengan menge-share berarti sampean mempublikasikan
dosa perbuatan dosa tersebut sehingga dosanya ini kalau dawuhnya Nabi tidak bisa diampuni, tidak bisa diampuni. Makanya hati-hati. Al-mu'linina bil ma'asi, yang terang-terangan, termasuk dipublikasikan untuk zaman sekarang ini. Makanya hadis Nabi, Al-Quran itu jangan sampai ada yang mengatakan tidak relevan. Itu relevan sepanjang masa. Itu tetap bisa menjawab perkembangan hukum-hukum masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi jangan bilang hadisnya Nabi tidak relevan. Itu ya. Jadi kemudian 3 masalah lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah mengumbar masalah. Mengumbar masalah. Saya banyak di YouTube itu ya, banyak orang yang apa itu istilahnya Ustaz? Kalau ngobrol gini Ustaz, apa? Yang pakai kayak ada di Corpus podcast ya, itu sudah. Itu banyak yang isi atau konten yang diobrolkan, yang dibicarakan itu terkait masalah rahasia yang tidak boleh diumbar-umbar, termasuk semisal dalam kejadian masalah rumah tangga kemarin itu, Masya Allah banyak sekali diwawancarai, sehingga yang si pihak laki-laki ataupun istri yang sudah resmi diumbar-umbar. Padahal di sini bagaimana hukum mengeser masalah pribadi ke media sosial? Tidak boleh, karena termasuk ifsya usir, menyebarkan rahasia yang harus menjadi privasi pribadi, yang apabila disebarkan masuk dalam kategori ghibah. Jadi meskipun masalahnya sendiri kemudian diposting, itu ghibah, sama seperti ghibah. Masalah dengan mantan suaminya semisal, suami saya gini, istri saya seperti, sama-sama bikin konten. Itu tidak boleh. Kenapa? Ghibah, masuk di dalam ghibah. Makanya di dalam kitab bahwasanya ini dalilnya ada dalam kitab Faidul Qadir, jelas itu termasuk min kubailil ghibah, termasuk macam dari ghibah. Jadi kalau punya masalah itu ya, nanti ini buat ilmu untuk kalian nanti. Kalau ada masalah apapun, jangan mengadu di media sosial. Tidak ada selesainya. Masalah itu kalau mau ngadu ke Allah. Man syaka musibatan li ghairillah lam yajid halawata ta'ah. Orang yang mengadukan masalahnya kepada selain Allah tidak mungkin mendapatkan jalan keluar dan tidak mungkin merasakan manisnya ibadah. Muncul di masalah sujud malam hari, utarakan, Masya Allah, rezeki saya punya masalah ini, pada saat kerja saya gini sama teman, sama keluarga, sama saudara. Utarakan kepada Allah. Ting posting, tengkar sama tetangga ditaruh di story. Akhirnya banyak yang lihat kok. Ini kayaknya rumah setetanggaan tengkar, ini mesti gini, ini nyindir ini nyenggungin. Banyak diketahui oleh banyak orang, dan itu rahasia yang tidak boleh diifsa, disebarluaskan. Jadi kalau sampean galau, jangan ditaruh di HP, tambah galau nanti. Tak remare. Iya, yang laki-laki ya. Yang laki-laki dikasih pilihan sama orang tuanya, kok tak samak saben. Kalau kamu lulus, kalau memang kamu serius mau kuliah, mau sampai S2, saya siap membiayai kamu dong. Kemun bener tak kenceng nyari ilmu dong. Ayolah kabin lah. Bingung ya. Saya ini kalau akhirnya dia banyak pertimbangan. Kalau saya sekolah, kalau saya teruskan kuliah, saya sudah tidak semangat, tidak punya wirah untuk menjadi orang yang pinter, yang sukses. Nanti adanya cuma menghabiskan biaya orang tua saya. Saya mau nikah aja. Bilang orang, Pak, setelah saya mikir semalam dan istikharah, Pak, saya memutuskan tidak untuk kuliah tapi mau nikah saja, Pak. Iya, jangan ngapain Mbak, kan asli kemun kabin bisa apa gitu ya.
Mula beda tak apa-apa maju bapak anu. Akhirnya tore Pak diajak bapaknya, diminta. Waktu diminta ternyata Masya Allah nyampe rumahnya yang perempuan mohon maaf masih mau kuliah, masih mau sekolah, jangan diganggu dulu. Talkah den. Talkah. Galau. Ketika galau seperti itu, ketika galau karena tidak jadi tunangan, jangan taruh di sosial media. Buat kata-kata gini. Jangan, tidak selesai, tidak menemukan jalan keluar. Gimana cara meluapkan masalah itu? Dalam sujud. Dalam sujud, insya Allah nanti setelah sujud assalamualaikum, insya Allah akan menemukan ketenangan. Jember seperti itu ya. Ditolak mau tunangan tidak diterima, malah ngamuk-ngamuk di sosial media. Gila bisa bini. Nyala ngamuk lah, untung benda terima, ternyata ngamukan orang itu nanti. Iya. Ya, jadi jangan mengadu permasalahan di HP. Kenapa? Mengadu permasalahan di HP sama halnya mengadu permasalahan kepada manusia selain Allah. Nah, itu ya. Jadi itu banyak terjadi. Aslinya bahaya. Ini penting semua 101 masalah, tapi saya ambil yang paling viral saja. Kemudian kurang 2 lagi. Di sini yang terakhir dalam masalah tata krama ini, masalah begadang. Begadang sambil onlinean, apalagi waktu pulangan. Ya ini survei membuktikan wali santri orang tuanya sampean itu kalau bertamu ke rumah, baik ke Bu Nyai atau ke saya, ngeluhnya apa? Ngeluhnya Gus, bulan Maulid gimana kalau tidak ada liburan aja? Akhirnya saya tanya balik, Mbak Ana apa kotoran panjenengan nang compo? Masa kun Gus, lah kun mun tak ngakan habiun, mun tak ada ergi habiun, mun tak ngakan hidup habiun. HP terus, HP saren tedung. Bah. Ki mun Nabi bisa Gus hapus bayi pulangan Maulid. Saya jawab, Pak. Saya sama Bu Nyai, sama Nek, sama semua guru butuh istirahat juga, Pak. Kalau pas Maulid ada istirahatnya, berarti setahun ini cuma beberapa hari yang istirahat. Bagus Ramadan saja. Ngatur satu anak aja sulit sampean, Pak. Saya ngatur 200 santri putra setiap hari, setiap kegiatan. Pas ndak mau dikasih istirahat sama sampean, Pak. Torena mikir pes-pes, Pak. Minta diliburkan, ya. Ini. Jadi Ustadz Arif sama guru-guru Ustadz Jirusdi, Ustadz Salman dan kawan-kawan ini juga butuh liburan. Ngatur aja pelengan kan apa? Ongguan ya. Butuh liburan juga. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini bagaimana hukum begadang online sampai larut malam yang menyebabkan meninggalkan sholat subuh? Tidak harus online. Nah, lihat sepak bola yang kalau saya malah dulu saya gebol mulai dulu mulai saya sebelum mondok, bahkan dulu saya itu diniyah di rumah malam hari. Diniyahnya saya di rumah dulu malam hari. Kalau sudah kalau sudah Manchester United main jam waktu diniyah, saya hilang itu. Saya dicari nanti, saya sama Ustadz bilang, "Masuk ama punten subuh." Pulang jam 11 karena saya lihat di tetangga, di rumahnya tetangga masih saudara. Tak masuk oleh diniyah. Nah, ini kubal-balan. Jujur ya. Yang didikan orang tua saya itu keras ya, jadi kalau jamaah 5 waktu itu mulai dulu wajib. Kalau asar saya tidak pulang main, dipanggil pakai speaker masjid itu.
malu itu ya. Iya, mama mulai mama asar gitu. Itu orang tua saya sendiri. Dulu saya pernah main sepak bola di lapangan barat. Baratnya rumah itu ada lapangan sama teman-teman. Waktu duhur kalau duhur pasti jamaah. Kalau asar ini saya rawat. Mama enggak pulang. Waktu astaan, waktu sudah azan, waktu iqomah itu udah langsung sholat. Di mama bede main bal-balan sareng jaganya. Itu langsung lagi mau telakinkan perti. Hak saya tidak bohong. Ini pendidikan orang tua saya kalau masalah sholat jamaah. Gentar ya bus-busnya benyan cakacek. Tak mulai lah tawadon ceplos sambil buru sambil tokol ya. Iya. Saya sampai saya yang sholat itu sholat asar ambil wudu cuma sarungan pakai kaos lupa tidak pakai soko. Karena bus. Waktu saya lulus kelas 6 MI, saya masih ada jeda waktu tidak langsung mondok. Saya punya ponaan sepupu ikut bapaknya sepupu saya ke sawah. Pas buat layangan itu waktu itu lar-olaran. Ini semoga jadi motivasi kepada seluruh santri. Lah itu saya ikut. Kamu aja. Tore norap. Air layangan. Mak lebur gitu saya ke ponaan. Berapa gebay? Seket lebur. Buat saya besok. Waktu sudah sekolah langsung mak lebur. Asar karena ke sawah tidak dengar suara azan. Di mana mama ya katanya ke anak-anak di rumah itu. Noro randin ke Sabo. Nganu apa ya? Nganu apa Sabo ya? Karanguni. Pulang saya layangan tidak taruh di rumah sama saya. Taruh di kamarnya anak-anak. Pas waktu di mana bentak aja ngasari. Ya cek candin ke Sabo gitu. Setelah itu dapat 2 hari orang tua saya ke pondok. Terus ada layangan. Lajeng siapa ya? Maje benyan mak keduaan. Nang ramama. Boh, apa ya? Bila saya main lajengan? Sarang randin ke Sabo. Langsung waktu itu ndak bilang-bilang ke saya dibakar di depan pondok. Saya nyari mau main layangan. Di matang lajengan kan? Kak Isa pun diarang. Ternyata sudah dilarang. Jadi memang sholat jamaah itu hukumnya fardu ain wajib. Kalau saya tidak sholat jamaah dulu, seakan-akan sudah dosa, seakan-akan dianggap tidak sholat sudah. Itu. Jadi seperti itu. Jadi sholat jamaah itu wajib hukum. Entak bojong lo yang mau tak jamaah ngasih tak bojong deh lah, gigirin. Itu. Jadi sekarang ini permainannya sudah bukan layangan, sudah bukan kelereng. Sudah bukan main permainan wadahnya rokok disobek-sobek kemudian pakai batu digini, bukan zamannya sekarang. Main bekel bukan zamannya, tapi semuanya sudah berbentuk aplikasi dan lebih parah daripada permainan zaman dulu, lebih bahaya. Makanya di sini saya nulis begadang yang menjadi kebiasaan, summer namanya di kita. Dan berdampak pada tertinggalnya kewajiban, maka hukumnya haram kecuali yakin bisa bangun atau ada yang membangunkan untuk sholat subuh. Ibaratnya dalam kitab Fatawa Mu'asirah dan sama Syarhul Yaqutin Nafis bahwasanya man ja'ala samar lahu adatan. Samar itu begadang menjadi adat, sehingga dia yakin. Aslinya kalau punya keyakinan, punya kebiasaan bisa bangun, tidak masalah, asalkan subuhnya. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, itu lebih dari 3 kali. Kalau begadang seperti ini, saya subuhnya tidak bangun, subuhnya telat, tidak boleh, dosa. Samernya, begadangnya, sibuk onlineannya, dosa. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan, menyebabkan tertinggalnya perkara yang wajib. Jadi seperti itu. Nah, ya, ini harap diperhatikan. Kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan keilmuan. Di buku ini ada 2 permasalahan. Yang pertama, masalah tentang bolehkah mengambil hukum, menjadikan video seseorang dalam masalah pijakan hukum.
Misal ada video, semisal pokoknya, kemudian sampean mengamalkan, maka karena sudah berkeliaran, maka hukumnya boleh mengambil hukum dari video semisal YouTube atau video potongan pendek yang berisi tentang ilmu, asalkan siapa yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikan urifat ahliyatuhu, sudah diketahui keahliannya, kewaroannya, kemasyhurannya. Seperti contoh ada video Mbah Maimun menjelaskan tentang fadilah awal bulan Rajab. Sampai mengamalkan boleh. Kenapa? Kontennya yang ngisi Mbah Maimun Zubair, ulama ahlu sunnah yang sudah diketahui keahliannya dan kewaroannya. Tidak apa-apa. Tapi kalau sampean masih tidak tahu siapa ini ya, kalau sudah Gus Baha, kalau sudah Mbah Maimun Zubair, kalau sudah siapa Gus Kausar, boleh, tidak apa-apa, karena yang ngisi konten ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau sampean masih belum tahu siapa ini, karena apa? Sekarang sosial media dikuasai oleh orang di luar ahlu sunnah wal jamaah, atau semisal orang Wahabi sangat menguasai sosial media. Jenggotnya yang panjang-panjang, ada yang namanya Ustadz Firanda, ada yang Ustadz Basalamah, ada yang ini. Itu nanti kalau berbicara akidah, akidahnya bukan ahlu sunnah. Betapa banyak orang terpengaruh tidak mau kepada tahlilan ziarah kubur gara-gara terpengaruh dengan penjelasannya ustadz-ustadznya. Tidak usah jauh-jauh keluar Python, di Tal Kandang saya kemarin hari diundang acara haul, terus bilang, Gus, kalau bisa jelaskan tentang dalilnya sampainya bacaan Al-Quran tahlil kepada orang yang sudah mati. Karena Amit ini di tetangga sebelah ini, Gus, ini tidak mau tahlilan, bahkan maulid Nabi tidak mau, Gus. Seperti itu. Ini pendatang bukan asli sini, terpengaruh sama temannya dia bukan ahlu sunnah, bukan sunni, tapi Wahabi, yang punya keyakinan bahwa orang ziarah kufur itu syirik, yang bertawassul kepada selain Allah syirik. Jadi hati-hati, makanya boleh mengamalkan apa saja yang keilmuan yang ada di media sosial, asalkan siapa yang berkonten, siapa yang isi. Yang terakhir dalam tanya hukum dan kepada Google. Sekarang ini lebih canggih lagi. Ada namanya di WhatsApp ini Meta. Meta ini mau nanya apa aja bisa. Bahkan coba ini lebih canggih daripada Google. Sampai menyangkut pribadi bisa. Contoh ya, saya nanya siapakah Ustadz Zainul Arif Rahmatullah. Itu nanti ada Zainul Arif adalah kepala sekolah gini. Itu lengkap. Jadi tambah canggih, namanya Meta ini. Ya, coba sampean di manakah rumahnya Ustadz Haji Rusdi? Itu bisa. Kadang maaf informasi kurang, itu sampai ke situ-situnya sekarang sudah bisa dijawab. Bahkan ke depan ini ada namanya dunia apa seperti itu ya. Semua orang nanti jual beli hidupnya, beli kaplingan di situ, berbentuk aplikasi. Dan itu udah ada, cuma khayalan, dunia khayalan saja. Itu masih belum nanti sama pihak yang punya Google ini nanti ditaruh di aplikasi. Jadi mau buat kaplingan, mau beli ini semuanya ada di situ, dunia khayalan nanti. Ke depan ini semuanya jadi dunia khayalan. Itu juga jual belinya gimana. Nanti satu kotak aplikasi di dalamnya ada kaplingan, itu bisa jual berapa M. Padahal tidak ada barangnya. Itu nanti ke depan seperti itu. Tambah canggih lagi. Seperti itu. Nah, makanya salah satunya bagaimana tanya hukum lewat Google. Apakah bisa mengamalkan? Contohnya pengen tahu hukumnya semisal bertato, diketik hukum bertato, banyak tulisan yang muncul, artikelnya orang-orang. Bolehkah kita berpedoman pada apa yang kita tanyakan di Google?
Hukumnya kalau sampean masih belum bisa memilah mana pendapat yang muktabar sesuai dengan ulama ahlu sunnah dan tidak, jangan. Lebih baik tanya langsung kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Nah, saya sudah tulis di sini. Jadi mun samana apa ya hukumnya di siang hari bulan Ramadan keramas, ditetik, ditanya di Google, oh ini hukumnya. Padahal sampean belum tahu siapa yang nulis, dari mana referensinya, apakah sudah sesuai pendapat Ahlus Sunnah dengan kitab Madzhabul Arba'ah apa tidak, kemudian diamalkan. Jangan. Kenapa? Yang nulis di Google itu banyak orang yang masih belum ketahui kapasitasnya dan siapa orang. Jadi lebih baiknya kalau untuk diamalkan secara langsung tanya kepada ahlinya, seperti itu. Karena masih belum. Kalau sudah bisa memisah dan memilah dan memilih, oh ini pendapat yang sesuai madzhabul arba'ah, oh ini pendapat yang menyimpang, oh ini. Kalau sudah bisa memilah boleh, tidak apa-apa seperti itu ya. Nah, ini sekelumit permasalahan dari 101 masalah fikih sosial media dari yang kami tulis, Al-Fakir tulis di buku ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu manfaat barokah dan semua yang hadir bisa menjadi generasi yang baik yang bermanfaat kepada masyarakat luas dengan ilmu dan akhlaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami. Selanjutnya monggo diisi tanya jawab bebas karena waktunya masih kurang setengah jam. Silakan ada yang mau ditanyakan tentang fikih, tidak harus yang dijelaskan apa saja, atau yang ada di buku ini, atau yang belum saya tulis, silakan monggo dipertanyakan. Kalau saya bisa langsung saya jawab, kalau tidak bisa mungkin kapan hari saya jawab. Baik, terima kasih untuk beliau. Sepertinya kajian hari ini semakin menarik dan semakin aktual. Ada banyak hal yang kami catat sebagai pencerahan kepada kita semua. Ada banyak ilmu yang kita dapat dari pemaparan beliau. Salah satunya kami di sini dapat menyimpulkan ada belasan kesimpulan. Cuman saya akan menyebut 3 kesimpulan saja. Yang pertama, HP adalah sebagai teman dekat dan sebagai indikator karakter seseorang. Isi HP kalian itu menunjukkan karakter kalian. Yang kedua, kalau kalian galau, janganlah bercurhat di media sosial. Curhatlah ketika kalian bersujud. Dan dosa yang dipublikasikan melalui media sosial ini akan lebih besar dosanya daripada dosa secara sembunyi. Baiklah, agar lebih luas permasalahan dan lebih mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi, marilah kita buka kali ini 2 termin pertanyaan. Termin yang pertama kita kasih waktu 3 untuk putra, 3 orang putra dan 3 orang putri. Baik, yang pertama, alhamdulillah guru besar kita Ustaz Mutawama. Silakan yang lain. Ustaz Mutawama yang lain. Wajah Fatimah. Terus, monggo santri putri. Silakan. Silakan yang mau tanya. Siapa? Kalian dari putri siapa itu? Monggo. Silakan. Dari putri yang mau tanya? Masih tinggal 1 yang putri. Yang pertama Ustaz Mutawama, Wajah Fatimah. Monggo, silakan. Tanya. Biar enggak menyesali kemudian. Silakan. Baik, pas berapa? 2. Kemenangan kedua, Masya Allah luar biasa. Baik, untuk penanya pertama kami silakan kepada beliau Ustaz Mutawama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan atau lelucon. Nah di situ ada pertanyaannya, bolehkah membuat konten hiburan yang berupa prank? Jawabannya secara mendasar termasuk mizah atau guyonan dan hukumnya boleh dengan catatan tidak ada unsur kebohongan, tidak membahayakan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Yang akan kami tanyakan di sini yang di mana sudah viral yaitu tentang Gus Miftah. Itu kan awalnya prank atau guyonan, kemudian sehingga menjadi masalah yang mengakibatkan bisnisnya itu dicaci banyak orang, sedangkan juga bisa menyebabkan yang merasa dihina atau penjual bisnya terangkat sehingga banyak uangnya. Yang akan kami tanyakan di sini bagaimana hukum guyonan Gus Miftah. Yang kedua, bagaimana hukumnya yang mencela dan menghina Gus Miftah sehingga banyak para kiai juga di situ ikut-ikutan mencela Gus Miftah. Itu yang pertama. Yang kedua, di luar ini Gus, karena ini saya juga punya masalah dalam mengajar, yaitu yang terjadi sulfik wal-mutallaqatu yatarabbasna di atas satu. Nah, di situ kan menurut Imam Syafi'i 3 kali suci, sedangkan menurut Imam Hanafi di situ atau Imam Malik 3 kali haid. Yang kami tanyakan batasan atau cara menghitungnya 3 kali suci dan 3 kali haid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan oleh Bu Haja. Bagaimana persilakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan di sini. Ini mungkin ya sebenarnya bukan di luar masalah fikih sosmed, ini juga termasuk di dalamnya. Cuma tadi saya tertarik dengan yang dibahas awal Gus Ahmad tadi mengenai glowing tadi. Jadi mengenai foto. Kan itu tadi kan ini misalnya mengupload foto boleh asalkan tidak menimbulkan fitnah. Nah ini sekarang kan banyak orang yang misalnya difilter kemudian dibuat cantik, dibuat bagaimana seperti misalnya fotonya Gus Ahmad tadi katanya foto saya itu kan tidak sesuai, ada lipstick dan sebagainya. Apakah boleh seperti itu? Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, Silakan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana ketika kita sudah tahu hukumnya bahwa itu dosa dan kemudian hari kita tidak sengaja melakukannya dalam keadaan lupa, hukumnya itu tetap sama atau berubah? Pertanyaan yang kedua, kalau pacaran itu disebutkan dosa besar, apa hukum HTS-an? Ya, tenang. Ulang pertanyaannya, ini seperti tidak mulai pertanyaannya ini. Ulang. Pertanyaan yang kedua, kalau pacaran itu hukumnya dosa, bagaimana hukumnya orang yang HTS-an? HTS-an, hubungan di pas satu. Hubungan apa status? So, maksudnya nggak jelas pacaran atau tidak itu. Oke.
sebagaimana di dalam kitab Mu'nil Muhtaj itu sudah dimakruhkan. Dan yang saya tanyakan di dalam konteks ini, apakah jika kita itu memposting makanan di saat bulan Ramadan tetapi tidak untuk menimbulkan syahwat kepada yang melihatnya, tapi kita itu untuk memposting itu untuk berdagang, untuk mempromosikan dagangan kita, apakah di situ kemakruhan memposting makanan itu apakah masih tetap atau bagaimana? Terima kasih. Boleh tepuk tangan. Sangat baik sekali hari ini, sangat antusias semua. Saya bertanya ini yang menurut saya tentang ini di WA itu kan sering status-status. Nah, status tadi ini yang membuat saya sangat ingin bertanya. Kadang-kadang saya sendiri sering status kemesraan. Tapi bukan dengan orang lain, maksud saya status dengan suami, karena saya sendiri kan youtuber ya. Suami saya youtuber, Ustadz. Saya sering, suami saya juga sering memposting juga seperti itu. Tapi bukan kemesraan dengan orang lain, dengan suami istri sendiri, dengan seperti itu. Apakah itu kan membuat orang iri ya? Lah itu hukumnya apa? Dari suami istri cuman. Terus kemudian saya sering juga memposting kemampuan anak-anak saya dalam bidang apapun. Nah itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada beberapa pertanyaan. Kalau tak di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai pertanyaan pertama, masalah ngeprank. Ini banyak terjadi konten-konten prank di sosial media kemarin yang menyebabkan meresahkan banyak orang. Seperti prank membunuh, padahal tidak terjadi pembunuhan. Prank bunuh diri, padahal tidak terjadi bunuh diri. Hanya untuk sebagai ngeprank kepada netizen yang ada di sosial media. Nah, ini kalau setelah saya kaji hukum prank sendiri itu hukumnya satu, prank itu mizah itu bahasa Arabnya dari guyonan. Guyon itu hukumnya boleh asalkan dengan catatan satu, tidak ada unsur kebohongan. Dua, tidak membahayakan pada orang lain seperti membahayakan fisik dan lainnya. Kalau misal ngeprank yang ngakui mercon kan, kayak sabuk nang ngediin ya bahaya, itu tidak boleh. Tidak menyakiti orang lain atau idza ini yang melebihi batas kewajarannya, seperti menakut-nakuti yang di luar batas kewajarannya, dan tarwi. Ini kitab referensinya di 3 kitab, Syarhun Nawawi ala Muslim, Aunil Ma'bud, dan Ihya Ulumuddin. Itu semuanya menjelaskan tentang batasan-batasan guyon. Jadi prank atau guyon ini, candaan ini, yang perlu digarisbawahi terkait pertanyaan dari beliau itu adalah kejadian kemarin yang mengatakan penjual es teh itu dikatakan dengan kata-kata goblok. Goblok itu kalau di komunitasnya sendiri boleh-boleh saja, karena mungkin sudah terbiasa. Misal ada komunitas khusus, ada 5 orang, ini sudah bestian, sudah sangat akrab, ngomong goblok itu sudah tidak menyakiti karena sudah terbiasa. Kenapa? Karena terhadap komunitasnya sendiri, bestinya sendiri. Ngomong bodoh, goblok, itu sudah biasa dan tidak ada yang tersakiti. Kalau permasalahannya seperti ini ya boleh-boleh saja. Tapi kalau konteksnya itu kepada orang lain dan kalimat goblok secara pemahaman kita itu kata-kata yang kasar. Misal contoh, saya bisa bilang ke seorang goblok, teman. Nah, ini kan secara zahir yang langsung kita pahami dari kalimat goblok ini kasar, kata kasar, tidak pantas. Maka guyonnya Gus Miftah walaupun guyon tapi tidak mengikuti kaedah-kaedah batasan-batasan guyon, maka salah, tidak boleh. Kenapa? Karena dengan kata goblok
itu kalau diutarakan kepada orang lain, bukan komunitasnya sendiri, itu kata-kata yang membuat perasaan. Secara uruf itu bikin perasaan. Apalagi tidak kenal ke penjual es teh itu, goblok, pasti perasaan itu, pasti perasaan itu tidak boleh seperti itu. Jadi kalau mau guyon, celok-celokan nyaman bapaan ke ate, banyak ini, ya. Jangan kalau mau guyon, jangan sampai manggil nama bapaknya. Karena apa? Anak itu paling perasaan kalau dipanggil dengan nama bapaknya, dan yang memanggil temannya sendiri. Tak celok nyaman fulan, celok siapa semuanya. Manggil nama bapaknya, jangan perasaan guyon, kok pun kejek. Tapi kalau menyebabkan ida, menyakiti dengan batas yang tidak sewajarnya, tidak boleh, dosa, karena itu menyakiti. Dan bagaimana hukumnya mencela Gus Miftah yang sudah berbuat seperti itu? Nah, ini bukan ranahnya kita, karena ranahnya yang menasehati beliau itu ya para masyayikh, para kiai. Kita tidak usah ikut-ikut lah seperti itu. Kita tidak usah ikut-ikut, karena yang punya hak atau punya yang berhak menasehati beliau ya para masyayikh lah. Kita masa ketika ada tokoh ya berbuat prank seperti itu, kemudian kita menghujat, tidak pantas. Yang pantas ya yang masyayikh, kiai sepuh yang menasihati, dan yang menasihati sudah banyak. Kita sudah tidak usah ikut-ikut lah seperti itu. Kemudian yang nomor 3 dari beliau, kalau masalah salah satu huruf itu namanya kalau di usul fikih adalah lafadz yang masih mujmal, bisa bermakna suci haid, bisa atau lafadz zahir. Ini gimana cara penghitungannya? Kalau Imam Syafi'i mengatakan tiga sucian itu adalah salah satu huruf itu diartikan dengan 3 sucian, wahyal athhar, 3 sucian. Kalau di Fathul Qorib, kalau ada seorang istri dicerai pada saat suci, pada saat haid suci dicerai, maka nanti iddahnya selesai ketika sudah memasuki haid yang nomor 3. Disuci dicerai, kemudian sudahnya pada saat suci dicerai, dia setelahnya suci haid, kemudian suci lagi, kemudian haid lagi, kemudian suci, maka masuk ke haid nomor 3 sudah selesai iddahnya. Ini sekali lagi ya, contoh perempuan dicerai dalam keadaan tidak haid, masih suci, statusnya suci, tidak haid, kemudian haid, kemudian suci, kemudian haid, 2 ada haidnya, kemudian suci, kemudian haid memasuki haid nomor 3, ini sudah selesai masa iddahnya kalau waktu dicerai pada saat suci. Tapi kalau wa autulliqat haidon, kalau dicerai dalam keadaan masa haid, inqadat iddatuha bitokni fi haidatin rabi'atin. Kalau dia itu dicerai pada masa haid, maka nanti iddahnya selesai ketika sudah memasuki haid nomor 4, haid keempat, haid ini. Terus dicerai, suci, haid 1 dah, suci sampai haid keempat, masuk haid keempat, maka dia sudah dikatakan selesai masa iddahnya. Jadi intinya 2, kalau dicerai pada saat suci, haid memasuki haid ketiga sudah selesai iddahnya. Kalau dicerai saat haid memasuki haid nomor 4 sudah selesai iddahnya. Sekarang kan ada haid dalam waktu tidak haid tidak pernah haid, suci terus sampai 1 tahun 2 tahun banyak. Itu faktor apa? Kalau faktor usia namanya ayisah min haidin. Nanti iddahnya pindah kepada 3 bulan itu. Faktor itu, tapi kan ada nabi yang sampai bulan, ada yang 8 bulan tidak pernah. Faktor KB. Faktor putus, kan sulit untuk Iya, kalau seperti itu yang pernah saya bahas sama Gus Dewa kemarin. Gus Dewa bahas diskusi
internal berdua sama saya masalah ini, itu ada ibarat bilang tetap mengira-ngirakan masa sucian, masa haid tadi. Maksudnya keempat kira-kira berapa hari adatnya yang normal, tidak ikut orang yang Aisyah min haidin yang putus haid karena faktor usia, tidak ikut ujian. Kemudian selanjutnya masalah glowing, masalah ngedit foto glowing. Di sini ada permasalahan bagaimana hukum posting foto pribadi, bagaimana hukum memperkenalkan diri pada calon pasangan dengan mengirim foto editan yang jauh dari kenyataannya. Itu hukumnya tidak boleh karena ada unsur tadlis, menipu, serta tidak cukup memenuhi perintah melihat wajah dan telapak tangan dalam masa khitbah atau melamar. Jadi ayo tengku dulu calon ben anjo tahu salahnya kok di foto nah. Ayo cong tak tengku cong anu punten bapak nikah pon boleh kirim foto nah. Di fotonya putih karena diedit dengan aplikasi atau Oppo itu kan tidak usah diedit sudah pote. Itu gimana? Maka hukumnya tidak boleh karena ada unsur tadlis, menipu, karena tidak sesuai dengan kenyataan. Beda kalau cuma iseng-iseng saja ya boleh-boleh saja. Kalau misal tidak sesuai dengan cuma diiseng-iseng. Tapi ini kalau untuk pasangan ini loh saya tidak cukup dibuat mewakili perintah melihat wajah dan telapak, tidak cukup melihat foto. Apalagi fotonya setelah akad mak lain. Kayak saya ini bibir saya dipoles pakai apa itu? Jadi pink itu, jadi merah itu. Ya, jadi kalau cuma iseng tidak apa-apa. Tapi kalau dalam rangka ini loh saya dikasih ke calon pasangan, ternyata tidak sesuai karena sudah dipoles, itu tidak boleh karena itu namanya tadlis bifi'lin. Tadlis itu ada qauli, menipu ada dengan ucapan, ada menipu dengan tindakan. Nah, ini yang tindakan. Seperti itu. Kemudian yang nomor selanjutnya apa? Yang putri BTS apa HTS? Hubungan tanpa itu yang ada di lagu itu mungkin. Lagunya Subban itu. Nah, itu gimana kalau kalau takallum ma'asyabah, berbicara dengan lawan jenis dalam masa perkenalan untuk menikah, itu boleh karena itu lil hajah, ada hajat. Misal sudah tunangan, pengen tahu karakternya, atau mau khitbah, ada azam, ada niat mau khitbah, mau dilamar, pengen tahu karakternya, chattingan, pengen tahu kenalan apa sewajarnya, pengen tahu karakternya seperti apa, keras apa dusonan apa ngosoan apa ada remah, tidak apa-apa. Tapi kalau semisal ini sudah ada juga di sini. Sudah ada juga di sini. Kalau semisal tidak ada hajat dan itu nanti menimbulkan fitnah seperti syahwat, ya, syahwat, voice note syahwat atau gimana, atau video call syahwat, yang penting menimbulkan fitnah tidak boleh. Kalau itu yu'addi ila fitnatin, kalau menyebabkan fitnah tidak boleh. Kalau tidak ada fitnah ada masalah. Apalagi komunikasi di masalah pelajaran, intinya kalau tidak menimbulkan fitnah boleh-boleh saja. Kalau menimbulkan fitnah itu yang tidak boleh. Fitnah itu syahwat dan lain-lainnya. Kalau seperti mau tunangan pengen paham karakternya kayak apa, tidak apa-apa. Tanya tidak apa-apa. Kalau dalam masa khitbah mau pengen kenal karakternya. Yang selanjutnya tadi dua, apa lagi satunya? apa lagi tadi? Sudah terjawab semua. Sama apa yang pertama? Sama ya, satu paket pertanyaannya. Satu paket. Salah memposting makanan. Posting makanan tapi niat jualan. Posting makanan di sini ada. Itu kan salah satu anjuran puasa, makruh anjurannya puasa kalau dilanggar menjadi makruh itu kan seperti syamur raihan. Puasa nyari yang enak-enaknya, puasa masuk kulkas misalnya.
di kulkas aja, mak panas kulkas, masuk kulkas, gimana makruh hukumnya? Atau nyium yang enak-enak masakan, aduh bilas emang ripe ya sebenarnya. Tidak itu makruh, tidak pantas kepada orang yang sedang berpuasa. Bahkan minyak seperti apa fresh care apa, cek nyaman, cek seger, mencari kesegaran, kenyamanan ketika puasa itu makruh, mengurangi pahalanya puasa, fadilahnya puasa. Jadi kalau semisal posting, termasuk posting makanan yang menggiurkan, bisa membuat kita ini cek enaknya ya, posting SR alpukat kan banyak, posting makanan itu makruh, seperti itu makruh. Kalau niatnya cuma posting jual beli, ya tidak apa-apa kan, bukan untuk dipertontonkan dalam rangka ini. Tapi kalau orang menyebabkan merasa tergiur pas kayak secara zahir video kayak gini, makanannya enak, bikin orang pengen cepet maghrib, bikin orang ngiler bahasanya, itu makruh tetap, walaupun niatnya apa, menyebabkan ini memang niatnya kita jual beli, tapi kan orang beda-beda memahami apa yang kita posting itu. Jadi walaupun niatnya dagang, tapi kalau kontennya secara zahir, secara uruf, secara kasat mata sudah bikin membuat orang ketagihan, ya itu makruh juga seperti itu, karena menyebabkan kepada hukum makruh, itu makruh. Ma'adda ila makruhin fa makruhun, apa yang menyebabkan makruh ya tetap makruh. Ya kalau mau dijual jangan pakai yang menggiur, yang biasa-biasa saja lah seperti ini. Ini kan cuma makruh, tapi itu makruh. Posting kemesraan. Posting kemesraan. Kalau posting kemesraan saya juga sama Neng Rotul banyak posting kemesraan. Bahkan foto profil saya di WA mesra. Tapi mesra kan itu dalam bentuk bersyukur. Yang tidak boleh itu, makanya di sini ada hukum ngevlog. Gimana hukumnya ngevlog? Guys. Itu kan ngevlog. Rata-rata yang ada di sosial media, khususnya di YouTube, yang ngevlog itu kontennya untuk kekayaan. Ngevlog kekayaan, mobilnya, rumahnya, isi rumah. Itu kalau niatnya menyombongkan diri kepada semua yang melihat, kepada masyarakat umum, hukumnya tidak boleh. Posting perhiasannya, alhamdulillah, tapi untuk menyombongkan diri tidak boleh. Tapi kalau posting kekayaan atau kemesraan dalam bentuk bersyukur, posting kemesraan sama suami, sama istri, sama keluarga, sama anak-anak, itu dalam bentuk bersyukur. Kalau bersyukur dianjurkan fahadis. Wa amma bi nikmati rabbika, maka dengan nikmat Tuhanmu fahadis, hadis, sampaikan. Alhamdulillah di posting, alhamdulillah liburan bersama keluarga di Villa Batu Malang. Tidak apa-apa, boleh. Kenapa? Niatnya bersyukur. Kalau niatnya posting apa yang dimiliki, hartanya, uangnya, perhiasannya, untuk menyombongkan diri, sombong, khuyala, takabur, itu tidak boleh. Tergantung niatnya. Kalau membuat orang yang melihat itu menjadi iri, Membuat orang menjadi iri. Permasalahannya bukan yang posting ini saya bersyukur. Kalau ada orang iri, bukan ini yang jadi masalah, tapi yang iri ini. Karena gini, coba. Gini. Orang apa kalau di kitab itu ya, orang menggunakan miliknya sendiri menyebabkan orang lain terganggu, padahal sudah dalam koridor agama. Ya, secara agama boleh, tapi dia sendiri yang menjadi permasalahannya di dia, bukan dari yang posting seperti itu. Ini wajar gitu, kok ada yang iri, berarti yang iri yang bermasalah seperti itu, bukan yang posting. Ya seperti Haji Rusdi sama keluarga di posting, ada di Pandaan, ada di Taman Dayu posting. Terus ada yang iri, ini kayak gini tuh wajar, masih batas wajar. Kok ada yang iri? Yang menjadi masalah saya iri, berarti saya posting gitu. Ya.
Itu mungkin cukup dari kami karena sudah bel. Sekian, semoga bermanfaat, jadi ilmu manfaat. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih khususnya kepada pimpinan madrasah diniyah yang saya sendiri juga ini tahsilul hasil, jeruk minum jeruk ini, dan juga pimpinan madrasah aliyah yang sudah memfasilitasi kegiatan pada siang hari ini. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Astagfirullah min qouli bila amalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah banyak ilmu yang kita dapat, tetapi ilmu yang tidak bertepi. Jadi semakin belajar sampean, semakin banyak ilmu kalian, semakin banyak yang tidak diketahui. Semakin dalam inilah, semakin jauh apa yang akan dituju. Oleh karenanya, segera memiliki buku fikih sosmed hanya Rp40.000. Stoknya sudah habis. Stoknya sudah habis, mau dicetak. Insya Allah nanti mau cetak. Kalau beliau tidak mau cetak, bisa. akan disiarkan melalui pesantren lain. Kalau khusus santri murid harganya 30.000 harganya. Nah, khusus santri manis, Tapi masih belum dinyatakan. disubsidi 20%, jadi Rp30.000. Bagi kalian yang ingin memiliki, silakan daftar di kantor Mani. Akan segera Mani akan memfasilitasi. Baik, agar lebih sempurna acara ini, marilah kita tutup dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh narasumber kita. Kepada beliau kami aturkan. Demikianlah kajian hari ini, semoga Allah bermanfaat. Dan saya berterima maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.